Ngomong kolektor-kolektor yang di lapangan itu kagak bohong, nipu nasabah mah bohong. Selama dia kerja tuh pasti ada nipunya, ada maininnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat, makin kita kuat mental. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang masih tidak percaya galbay hutang kalian sudah mulai banyak yang diputihkan. Nah, seperti apa itu buktinya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya bahas dulu ya, ada seorang teman yang informasi, Mbak saya baru aja didatengin sama tim audit DC. Dia datang cuma sebentar, orangnya rapi, terus dia bilang, bagaimana kelakuan DC pada saat menagih Mbak, bagus apa tidak? Nah kalau yang seperti ini bener nggak itu dari tim audit atau cuman akal-akalan DC? Nah seperti ini informasinya, Kak Desi barusan aku disamperin sama tim audit Kredit Pintar, nggak menagih, cuman tanya soal FC yang datang ke rumahku, sifatnya gimana pas menagih ke saya. Kok saya baru tahu ya Kak, ada tim audit juga. Nah itu dia informasinya ya. Jadi kalau dari saya itu adalah akal-akalan DC, karena kalau memang tim audit itu dia tidak datang ke lapangan. Kalaupun datang ke lapangan, untuk apa mengaudit DC-nya? Karena memang kerjaan DC yang menagih. Masalah nanti dia ini dia itu biasanya di kantornya. Tetapi sejauh ini ya, sejauh ini saya ngonten belum ada yang namanya tim audit itu datang. Kalaupun ada ya, saya masih meragukannya sih ya. Apalagi sejauh ini untuk yang didatangi DC itu kan random. Memangnya tim audit tahu bahwa orang ini datang DC, bahwa orang ini tidak datangi DC, kan itu semuanya random. Jadi kalau udah seperti ini, udahlah kita langsung berpikir ya udah ini akal-akalan DC aja nih untuk ngelabuin kita. Ini akal-akalan DC aja nih. Kita patut curiga karena memang sejauh ini DC akan melakukan apapun agar kita bayar. Nah seperti video yang banyak sekali beredar di mana-mana yang baru saja viral, mungkin viralnya udah lama, cuman sekarang ini lagi naik daun ya. Dari sebagian kalian mungkin sudah banyak yang menonton, tetapi bagi yang belum, kalian bisa saksikan di sini cara licik kerja para DC lapangan, terutama untuk DC yang menarik barang di jalanan. Dan kita akan cari tahu kesamaan antara DC leasing dengan DC pinjol. Surat penarikan itu kita buat, itu bisa kita manipulasi. Ya. Oke. Jadi akhirnya apa? Dia bayar 3 bulan, dia bayar batal tarik 1,5, dia bayar buka blokir GoPay. Padahal dari kantor jono. Kalau di leasing tuh hal wajib, hal utama itu ya bohong dan nipu. Ya. Itu udah pasti tuh. Hampir setiap hari bohong. Kalau leasing, ngomong kolektor-kolektor yang di lapangan itu kagak bohong, nipu nasabah mah bohong. Selama dia kerja tuh pasti ada nipunya, ada maininnya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kesamaan yang perlu kalian ketahui itu adalah DC itu dapat berbohong dengan cara apapun. Mereka dapat memanipulasi data ya, dan ini dibuat mereka sendiri dan komplotan mereka sendiri hanya untuk menakutin para nasabahnya. Tujuannya apa? Untuk mencapai target. Mereka akan berbondong-bondong ataupun bersama-sama untuk kompak dengan tujuan adalah mereka dapat mengelabui kalian ataupun mengancam kalian. Tuh yang sama teman-teman ya. Terus lagi yang selanjutnya, DC ini adalah orang-orang yang sebenarnya paham untuk hukum. Ketika mereka mengancam ataupun mereka melakukan hal sesuatu, mereka tidak akan menyebutkan identitas mereka, karena kalau dia jelas-jelas menyebutkan identitas mereka, otomatis mereka siap dipidana. Makanya kebanyakan banyak DC yang datang ke tempat kita tuh nggak bawa banyak sertifikat, nggak akan ya, kayak KTP aja ataupun kayak SPP aja mereka nggak akan nunjukin. Karena apa? Setelah mereka tunjukin ataupun mereka menunjukin segala berkasnya dengan lengkap, otomatis mereka sudah ngasih 1 poin ke kita. Nah itulah mengapa kalau kita tanya, mereka pasti marah. Kalau kita sudah tahu kelemahan DC, mereka pasti akan marah. Mereka pasti akan cari alasan ini itu. Karena tujuannya seperti tadi, mereka tahu hukum dan mereka tahu ketika menagih kepada kalian itu sudah 1 poin kesalahan yang akan mereka perbuat. Gitu teman-teman ya. Makanya jangan pernah mau percaya dengan kata-kata DC, WA DC, ancaman DC itu tidak perlu kalian takutin. Karena sejauh ini semua itu adalah komplotan mereka saja yang mereka buat tanpa sepengetahuan pinjolnya. Nah lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada seorang teman lagi yang curhat ya.
tentang informasi yang dia berikan. Dia punya hutang dari beberapa tahun yang lalu yang mana tidak pernah dibayarkan sama sekali. Dia biarkan, dia tidak peduli dengan slik OJK, dan sekarang di tahun 2025 dia coba untuk ngecek slik, dan alhasil apa yang terjadi? Semua hutangnya dihapus bukukan ataupun diauto lunaskan dengan sendirinya. Nah, seperti ini informasinya buat kalian-kalian yang sudah galbainya lama. Aku galbay Traveloka Paylater udah beres auto lunas sendiri, kemudian Kredivo auto lunas sendiri, isi cash auto lunas sendiri, aku galbay di bawah 800.000 dan sudah auto lunas sendiri. Kredito galbay 1 juta sudah auto lunas, Indodana galbay 800.000 auto lunas, dan Shopee 13 juta ini masih berjalan. Pengalamanku galbay 2022 sampai sekarang yang cuma datangin DC Shopee saja itu pun 6-8 bulan setelah galbay baru datangin Kak. Sisanya semuanya nggak pernah ada DC, padahal dia tempat tinggalnya di daerah Jabodetabek yang seharusnya itu aku laku dan Indodana ada DC lapangan. Tetapi seperti saya sampaikan kepada kalian, tidak semua DC itu bisa mendatangin kalian sekalipun kalian berada di Jabodetabek, tetapi kemungkinan besarnya akan didatangin, cuman waktunya yang agak lama. Gitu teman-teman ya. Jadi dari sini bisa membuktikan bahwa beberapa informasi teman-teman yang mengatakan hutang dihapus bukukan, hutang diputihkan, dan beberapa hutang-hutang tahun-tahun lama sudah banyak yang diselesaikan oleh pinjolnya, ini membuktikan bahwa galbay kita itu sebenarnya menjadi perhatian para pinjolnya. Semakin banyak orang yang galbay, semakin membuat pinjol itu ketar-ketir. Semakin banyak orang yang boleh memahami konsep dari pinjol itu, semakin pinjol itu mulai ketakutan ketika banyak orang yang galbay, karena sejauh ini kebanyakan orang yang galbay itu dihapus bukukan oleh pinjol sendiri. Nah, ini membuktikan bahwa galbay itu tidak apa-apa. Galbay itu tidak semengerikan yang kalian pikirkan. Galbay itu tidak seburuk yang kalian bayangkan, dan bahkan galbay itu bisa diselesaikan dengan cara si pinjolnya melunaskan sendiri hutang-hutang kita. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi sudah banyak sekali bukti-bukti yang saya jelaskan kepada kalian, bukti-bukti yang saya sampaikan kepada kalian bahwa hutang pinjol itu bisa dilunaskan dengan sendirinya. Ya, kalau masih ada yang merasa, Mbak, nanti kalau tidak kita bisa lunaskan, tidak dibayarkan oleh asuransi, ujung-ujungnya nanti pinjolnya bahkan mempidana kita, Mbak, karena sudah ada sebagian orang yang katanya masuk ke dalam persidangan. Nah, untuk membahas persidangan ini ya maaf sekali buat teman-teman semuanya kalau mungkin pengetahuan saya kurang. Sejauh ini yang saya tahu dan pernah saya buatkan vlog kepada kalian, itu adalah perusahaan-perusahaan yang pinjam dana di pinjol dengan nilai yang besar. Jadi ibaratnya seperti ini, perusahaan itu adalah perusahaan A. Perusahaan A ini memiliki karyawan-karyawan yang mana karyawan ini dipercaya. Nah, karyawan-karyawan ini yang akan namanya diajukan untuk melakukan pinjaman. Nah, sama seperti kasus Indofarma yang mana dia melakukan pinjol tapi menggunakan banyak data karyawan. Nah, seperti itulah yang bisa digugat oleh pinjol terhadap perusahaan yang mana salah satunya adalah pinjamannya juga nilainya besar. Nah, apabila terjadi gagal bayar, nah inilah yang diajukan pinjol untuk menaikkan kasus ini ke persidangan. Nah, itulah yang terjadi. Ada sudah banyak sekali saya buatkan vlog kepada kalian. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang dipidanakan oleh pinjol-pinjolnya gara-gara tidak melakukan pembayaran. Dan OJK sendiri juga sudah menjadi penengah untuk mereka-mereka yang seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di jadwal persidangan, kok namanya nama orang? Ya memang, karena kalau kita melakukan pinjaman di pinjol, namanya itu adalah nama orang. Nama orang ini yang memang dipercaya oleh perusahaan untuk melakukan pinjaman. Nah, itu yang saya ketahui teman-teman ya, dan mudah-mudahan kalian bisa pahamin. Kalau seandainya kalian lihat data di persidangan ada nama-nama orang, pastikan kalian bisa telusuri apakah nilainya kecil atau besar. Biasanya itu nilainya di atas ratusan miliar. Gitu ya. Jadi kalian yang masih belum berani galbay karena nilainya kecil, terusan melakukan gaya lubang tutup lubang, ini sebenarnya kalian mencelakai diri kalian sendiri. Ingat, kalau masih pertama kali baru galbay, otomatis semua data kita akan tersebar. Disinilah mental kita diuji, apakah kita terus-terusan mau berani galbay atau tidak. Kalau pada masa pertama ini kita tidak berhasil untuk melewatinya, otomatis kita akan diarahkan untuk gaya lubang tutup lubang, ujung-ujungnya tidak akan pernah berhenti dan terjerat oleh pinjol.
Tetapi kalau di masa rentan pertama kali kalian melakukan pinjol itu kalian berhasil, otomatis ke depan kalian akan bisa keluar dari pinjol dan kalian akan bebas selamanya dari pinjol. Nah, itu saja kuncinya. Jadi semua kembali kepada kalian. Apakah kalian mau melanjutkan atau tidak? Karena kalau kalian tidak memulai dari sekarang, kalian tidak akan pernah tahu bahwa ternyata galbay itu aman-aman saja. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan kalian lebih kuat mental lagi. Serta akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.